Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya, untuk kesempatan kali ini, Miss akan share materi tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ya, kalau kita lihat dengan memfaktorkan, teman-teman semua mungkin bisa ingat ya, kalau di pelajaran sebelumnya, yaitu yang aljabar ya, di kelas sebelumnya, itu sudah belajar tentang faktorisasi suku aljabar. Jadi basic untuk materi ini adalah materi faktorisasi suku aljabar. Nah, untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama harus ditentukan dulu faktor-faktor dari suku aljabarnya. Nah, yang kedua, baru kita menentukan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadratnya. Bisa menggunakan prinsip PLSV. Ya, ini contohnya ya, akar-akar penyelesaian dari X pangkat 2 plus X minus 56. Nah, persamaannya kita tuliskan dulu. X pangkat 2 ditambah X minus 56. Ya, dari sini kita akan jabarkan ya. Nah, suku depan dan suku yang belakang. Jadi X pangkat 2 itu perkalian dari X dikali X. Nah, 56 ini perkalian dari 8 dikali 7. Selanjutnya, kali silang. X dikali 7, 7X. X dikali 8, 8X. Kalau kita jumlahkan, itu harus sama dengan suku yang di tengah. Harus sama dengan plus X. Plus X ini artinya nilai koefisiennya adalah 1 ya. Nah, sekarang 8 dan 7 supaya jadi 1 berarti bisa kita kasih tanda minus di sini ya. Artinya kan 8 dikurang 7 hasilnya 1. Nah, selanjutnya pindahkan nih tandanya. 8x ini tandanya kan nggak ada ya. Artinya di sini positif. Maka di sini positif. Nah, di tanda sambung ini juga mengikuti positif. Nah, yang bawah minus, maka tanda sambung yang bawah juga minus. Selanjutnya, nih. Ini adalah faktor yang pertama, ini faktor yang kedua. Ya, kita akan tuliskan menjadi X plus 8 dikali X min 7 ya, sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai sini, kita cari nilai XX-nya. Ingat ya, yang di sini, ini artinya X plus 8 merupakan faktor yang pertama. Ini faktor 1, yang ini adalah faktor yang kedua. Dari faktor yang pertama, kita akan dapat nilai X yang pertama. Atau kita bisa tuliskan menjadi X1 ditambah 8 sama dengan 0. Sehingga nilai X1-nya 8 pindah, minus 8. X1-nya minus 8, dapat ya. Cari dari faktor kedua, nanti kita dapat nih akar yang kedua. Kita namakan X2 ya. X2 min 7 sama dengan 0. Nah, dapat nanti X2 hasilnya adalah min 7 pindah jadi positif 7. Sudah dapat nih kedua akarnya. Jadi, akar-akar penyelesaiannya adalah minus 8 dan 7. Cukup mudah ya, insya Allah semuanya paham dengan penjelasan ini. Ini contoh berikutnya, akar-akar penyelesaian dari 3x pangkat 2 plus 4x min 4. Nah, kita tuliskan dulu persamaannya. 3x pangkat 2 plus 4x minus 4 adalah caranya pun sama ya, dengan memfaktorkan. Cari dulu nih hasil kali dari suku depan dan suku yang belakang. 3 itu perkalian dari 3 dikali 1. X pangkat 2 perkalian dari X dan X. Nah, 4 itu perkalian dari 2 dikali 2. Nah, lanjutnya kali silang. 3X kali 2 hasilnya 6X. 1X dikali 2 hasilnya 2X. Nah, kalau dijumlah harus sama dengan nilai atau koefisien suku yang di tengah, 4X. Tandanya berarti di sininya min untuk 2 dan 6-nya positif. Minus 2 ditambah 6 hasilnya positif 4X. Selanjutnya, tanda yang di sini pindah ke untuk tanda sambungnya ya, yang di atas. Yang bawah positif, maka tanda sambung bawah juga positif.
Oke, selesai. Kita dapatkan nih faktor-faktornya ya. Ini faktor pertama, yang ini faktor kedua. Oke, lanjut. Nah, kita tuliskan faktor-faktornya. Jadi 3x min 2 dikali x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kita namakan juga ini faktor yang pertama, ini faktor yang kedua. Dari sini kita cari akar-akarnya. Kita namakan x ini menjadi x1 ya. 3x1 min 2 sama dengan 0. Sehingga nilai 3x1 ya, min 2-nya pindah jadi 2. x1 sama dengan 2 per 3. Dapat akar yang pertama 2 per 3. Cari selanjutnya akar yang kedua. Kita namakan nanti x-nya ini adalah x2. x2 ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga nilai x2, 2-nya pindah, minus 2. Dapat juga nih ya, akar yang kedua yaitu minus 2. Jadi, akar-akar penyelesaiannya, ya, penyelesaian adalah minus 2 dan 2 per 3. Oke, ini contoh yang terakhir. Akar-akar penyelesaian dari 9x pangkat 2 min 16. Ingat ya, untuk bentuk seperti ini, artinya di sini nanti nilai yang tengahnya atau nilai B-nya itu kan sama dengan 0 ya. Nah, coba kita jabarkan. 9 itu perkalian dari 3 dikali 3. X pangkat 2 itu X dikali X. 16 itu kuadrat dari 4 dikali 4. Dikali silang. 3X kali 4, 12X. 3X kali 4, 12X. Nilai B-nya 0. Maka kalau kita jumlah harus sama dengan 0. Ya, artinya kan 12 dikurang 12 ya, sama dengan 0. Maka yang di bawah tandanya min, yang di atas ikut ini, tandanya positif. Nah, faktornya sudah dapat. Yang pertama 3x plus 4, yang kedua 3x min 4. Sama caranya. Kita tuliskan dulu ke faktor-faktornya. 3x plus 4 dikali 3x min 4. Nah, ini adalah faktor yang pertama, ini yang faktor kedua. Kita tuliskan atau kita cari nih faktornya. Nilai akarnya. 3x plus 4 sama dengan 0. Ini faktor yang pertama. Sehingga nilai 3x1 itu 4-nya pindah, min 4. Kita dapatkan x1-nya min 4 per 3. Selanjutnya faktor yang kedua. 3x kita namakan 3x2 min 4 sama dengan 0. 3x2 sama dengan min 4-nya pindah jadi 4. Sehingga x2-nya 4 per 3. Sudah dapat akar-akarnya ya. Yang pertama min 4 per 3, yang kedua 4 per 3. Jadi akar-akar penyelesaiannya dari persamaan ini ya, kadang di soal juga dimintanya menentukan himpunan penyelesaian. Berarti bisa tulisnya seperti ini juga. Jadi HP-nya sama dengan min 4 per 3, 4 per 3. Oke, cukup pembahasan mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Intinya adalah materi pemfaktoran suku aljabar ya. Saat kamu sudah paham materi itu, insya Allah untuk menyelesaikan soal ini akan lebih mudah ya. Oke, Miss rasa cukup pembahasannya kali ini ya. Jika memang ada pertanyaan ya, masih ada yang bingung, silakan langsung chat saja Miss Retno atau chat di LMS-nya ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat ya dan mudah untuk dipahami oleh kalian semua. Oke, ingat pesan Miss, I am 3. Ikhlas mempelajari, mudah memahami. Cukup sekian dari Miss Retno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.